Oke, saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat telah menyempatkan waktu di siang hari ini untuk menemani saya. Saya di sini akan melakukan diseminasi mengenai modul 1 yang sudah saya lalui. Kebersamaan kami sekitar 1 jam ya, 1 jam untuk 1 jam ke depan. Izinkan saya untuk share screen mengenai materi yang sudah saya pelajari selama ini di modul 1 CKP. Sudah terlihat share screen yang saya bagikan, Bapak Ibu? Belum, Bu Reni. Sebentar, masih proses. Bagaimana, sudah terlihat? Belum. Belum juga? Sudah. Sudah terlihat nggak ya? Sudah terlihat. Iya, sudah. Share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan diseminasi mengenai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang sudah saya lalui dan saya kerjakan. Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya melaksanakan diseminasi ini, mari kita semangatkan diri kita, yaitu dengan yel-yel, yang mana pada saat saya menyampaikan salam guru penggerak, mohon untuk menghidupkan mic-nya dan panjenengan semua menjawab tergerak, bergerak, menggerakkan dengan mengepalkan tangan seperti ini. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bagaimana? Siap nggih semuanya? Menyalakan mood-nya, mic-nya dinyalakan. Insyaallah. Bos ya. Oke, bersama-sama. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Menggerakkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat. Mari bersama-sama kita berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya melanjutkan, mohon untuk mematikan mic-nya kembali agar suara tidak feedback kembali ke saya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Tujuan diseminasi budaya positif kali ini yaitu menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang praktik baik budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik sehingga dapat menjadi referensi untuk penerapan budaya positif di sekolah yang lain. Sebelum saya lanjut, yaitu saya akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 1 yang saya pelajari. Ada 4 modul. Yang pertama adalah refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara di modul 1.1.
Kemudian di modul 1.2 saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya visi guru penggerak di modul 1.3, mohon maaf, dan yang terakhir adalah budaya positif di modul 1.4. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus menerapkan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tutpuri handayani secara seimbang. Pendidikan haruslah menganut asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris, yang mana kontinuitas sendiri yaitu berakar pada budaya bangsa dan berkesinambungan. Yang kedua, konvergen adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, dan konsentris adalah pendidikan menghargai keberagaman. Di modul 2 saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Untuk nilai guru penggerak yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak sendiri yaitu pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua mewujudkan kepemimpinan murid, yang ketiga adalah mendorong kolaborasi, selanjutnya menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Di modul 3 saya mempelajari tentang visi guru penggerak. Visi di sini adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah kita berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Lalu di modul 1.4 saya mempelajari tentang budaya positif, yang mana budaya positif berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Hal penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antar sekolah, siswa dan orang tua siswa, serta masyarakat sekitar, karena budaya positif sendiri akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di sini ada keterkaitan materi antar materi nggih, dari modul 1.1, 1.2 sampai 1.4, yang mana keseluruhan berakar dan menuju pada profil pelajar Pancasila. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun atau tumbuh hidup kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seseorang memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu guru yang baik harus dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, dan sebagai seorang guru membuat keyakinan sekolah atau kelas dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Konsep utama dalam modul budaya positif di sini yaitu saya akan membahas tentang perubahan. Sebentar, saya inikan dulu ya.
Share screen saya masih terlihat nggih Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Share screen saya masih terlihat? Masih terlihat? Masih? Enggak lagi ya? Sekarang terlihat? Iya. Masih terlihat nggih? Izinkan saya untuk melanjutkan. Dalam diseminasi ini saya akan memaparkan beberapa konsep utama dari modul budaya positif yang sudah saya pelajari, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, selanjutnya disiplin positif dan nilai kebajikan universal, selanjutnya motivasi perilaku manusia, kemudian mengenai keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk selanjutnya saya akan membahas poin pertama, yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar telah berlangsung seiring dengan perkembangan teknologi dan pemahaman tentang pendidikan. Dari model tradisional yang berfokus pada pengajaran terarah, kemudian beralih ke pendekatan yang lebih berorientasi pada murid. Perubahan ini menekankan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek dengan akses luas ke informasi melalui internet. Teknologi seperti platform e-learning memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, penilaian juga berubah, lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam daripada hafalan. Paradigma ini membantu mengakui pentingnya kreativitas, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dalam mempersiapkan individu menghadapi tantangan abad ke-21 di era Merdeka Belajar, yang mana mewakili perubahan besar dalam paradigma belajar yang menekankan pembelajaran berpusat pada murid. Murid tidak lagi terikat oleh kurikulum yang ketat, tetapi dapat memilih materi yang relevan dengan minat. Teknologi memainkan peran kunci dalam menyediakan akses sumber daya pendidik, baik daring maupun luring. Pembelajaran menjadi lebih inklusif, mengakomodasi gaya dan tingkat belajar yang beragam, dan guru berperan sebagai fasilitator dan mentor, lebih mendukung eksplorasi dan penemuan. Di era Merdeka Belajar mendorong pengembangan keterampilan mandiri, inovasi, dan pemahaman mendalam untuk menciptakan generasi pembelajar seumur hidup. Penerapan pengalaman konsep perubahan paradigma belajar yang sudah saya lakukan, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana membuat anak-anak menjadi bebas mengeksplor diri mereka. Akan tetapi, guru harus tetap memantau agar tetap pada jalurnya dan tidak keluar dari materi yang dipelajari. Pendidik perlu fokus menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan murid menguatkan dan menumbuh kembangkan minat dan bakat, di mana anak-anak senantiasa merasa kompeten, saling terhubung, dan otonom. Seperti pembelajaran yang sudah saya terapkan, di mana pembelajaran yang berpusat pada murid. Di sini guru sebagai fasilitator ya, sebagai fasilitator. Jadi yang lebih berperan itu adalah murid. Selanjutnya saya akan membahas tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari nilai-nilai kebajikan berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri yaitu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang.
nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pertama, beriman, kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Penerapan pengalaman konsep disiplin positif dan nilai kebajikan universal dalam kebijakan atau praktiknya umumnya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal dapat digunakan sama-sama untuk mempromosikan perilaku yang positif dan tanggung jawab dengan memegang teguh prinsip-prinsip etika dan moral yang diakui secara universal, seperti pembiasaan kegiatan upacara bendera dan apel pagi yang dilaksanakan 15 menit sebelum jam pembelajaran dimulai di setiap harinya, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut dapat menumbuhkan nilai-nilai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya saya akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Seorang guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Jadi di sini setiap manusia pasti memiliki motivasi dalam melakukan sesuatu. Terdapat 3 perilaku motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang mereka percayai. Bapak Ibu guru hebat, motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 2 nggih sumbernya. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama saya akan membahas mengenai unsur ekstrinsik dari motivasi manusia. Unsur ekstrinsik di sini yaitu ada 2. Motifnya yaitu untuk menghindari hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya adalah setiap siswa, melakukan suatu kegiatan atau suatu aktivitas dengan dasar untuk menghindari hukuman. Contohnya seorang siswa datang pagi jam 7 kurang 5 itu untuk menghindari hukuman. Contohnya seperti itu. Lalu contoh untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Contohnya ada seorang siswa memberikan sesuatu kepada seorang guru, memberikan kado atau memberikan sesuatu yang mana untuk menyenangkan hati guru. Nah, dengan harapan siswa tersebut mendapatkan imbalan berupa pujian mungkin, atau berupa penghargaan, atau berupa nilai tambahan, seperti itu contohnya. Untuk selanjutnya unsur intrinsik. Apa yang dimaksud unsur intrinsik? Yaitu unsur intrinsik yang mana seseorang melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu kegiatan yang mana motivasinya adalah dari dirinya sendiri, dengan tidak mengharapkan imbalan, juga tidak menghindari hukuman. Di dalam unsur intrinsik ini yaitu mereka bertujuan untuk menjadi orang yang mana mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, untuk mewujudkan atau memunculkan unsur intrinsik yang terdapat pada diri siswa, guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi sebisa mungkin kita menekan unsur ekstrinsik atau unsur dari luar, yaitu berupa takut dihukum atau ingin mendapat imbalan atau penghargaan, seperti itu. Jadi unsur intrinsik ini lebih ke muncul dari dalam diri sendiri yang merasa ingin berbagi, contohnya seperti itu. Kepedulian, nah itu termasuk unsur intrinsik. Nah, penerapan motivasi perilaku manusia yang sudah diterapkan dan sudah saya terapkan di sekolah saya, yaitu
Motivasi yang selalu saya tanamkan dalam diri murid adalah selalu berusaha menjadi yang terbaik bagi dirinya dan harus memiliki karakter atau etika yang baik pula, di mana di dalamnya terdapat nilai saling menghormati, kejujuran, kerja keras, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab yang mana harus diterapkan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Pembentukan karakter murid memiliki manfaat yang besar untuk pengembangan pribadi dan sosial mereka. Hal ini dapat membantu murid menjadi individu yang lebih baik, berkontribusi pada lingkungan yang lebih positif, dan persiapan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Di sini yang sudah saya terapkan dan sudah berjalan di sekolah saya yaitu mengenai karakter, mengenai karakter, kesopanan, dan etika, yang mana siswa selalu menerapkan sapa, senyum, salam, senyum, sapa, seperti itu. Terhadap semua guru mereka mengucapkan salam. Begitu pula jika berjalan di depan orang yang lebih tua, maka menundukkan badan. Dan itu sudah berlangsung dan menjadi membudaya di sekolah kami. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas yaitu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, difahami, dan diterapkan oleh murid dalam lingkungan sekolah. Untuk penerapannya, aksi nyata yang sudah saya lakukan adalah dengan membuat keyakinan kelas di kelas saya. Langkah-langkahnya yaitu dengan membuka diskusi tentang keyakinan kelas. Yang kedua, mencatat semua pendapat dari murid. Yang ketiga, merumuskan keyakinan kelas, kemudian menuliskan keyakinan kelas di tempat yang sudah disediakan. Dan yang terakhir adalah memajang keyakinan kelas di dalam kelas. Dan ini sudah saya terapkan di awal pembelajaran, yang mana di kelas saya, antara saya dan siswa membuat keyakinan kelas yang mana sama-sama disepakati dan dilaksanakan bersama, baik dari siswa maupun guru. Untuk selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru hebat, kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Dan kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua adalah kebutuhan atas kebebasan. Yang ketiga, kebutuhan atas kesenangan. Yang keempat adalah penguasaan. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, biasanya mereka dapat melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, biasanya dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain contohnya, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik jika tidak menuruti permintaannya. Sebagai guru, kita dapat melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid untuk membuat pencapaian yang lebih berarti. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Sehingga sebagai guru, kita dapat membangun hubungan kepercayaan dengan murid untuk memenuhi kebutuhan dasar dari siswa tersebut. Penerapan kebutuhan dasar manusia yang sudah saya praktikkan di sekolah saya yaitu dengan memodifikasi metode pembelajaran, yang mana pembelajaran saya tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas, akan tetapi juga di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Siswa dapat dengan bebas bereksplorasi di lingkungan sekolah dan bebas berekspresi dalam menyampaikan pendapat dalam suatu kegiatan praktikum atau kelompok. Jadi pembelajaran saya tidak hanya di dalam kelas, tapi saya juga memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah untuk menerapkan pembelajaran saya. Untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Bapak Ibu guru hebat,
posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua adalah sebagai teman, yang ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat adalah sebagai posisi pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai posisi manajer. Di antara kelima posisi kontrol di atas, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, yang mana guru berbuat sesuatu bersama murid, memberi kesempatan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil yang terlihat dari diri murid. Nah, di sini ada 5 Bapak Ibu guru sebagai penghukum. Nah, posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, kita sering sekali melihat atau menyaksikan mungkin beberapa teman guru kita, rekan guru kita memposisikan diri sebagai penghukum jika ada siswa atau murid yang melanggar peraturan. Contoh kalimat dari posisi menghukum, contohnya seperti ini. Ada siswa yang tidak memakai atribut, salah satu tidak memakai atribut, contohnya hari Jumat, yang mana anak-anak harus memakai pakaian pramuka, lalu memakai hasduk, memakai kos kaki hitam. Ada seorang guru yang menemui siswa yang melakukan pelanggaran dengan tidak melengkapi atribut seragam yang dipakai. Lalu guru tersebut memanggil siswa tersebut, lalu menyampaikan bahwa kamu salah, kamu harus dihukum. Hukumanmu adalah lari mengelilingi lapangan 10 kali. Nah, itu sebagai posisi penghukum. Nah, sebaiknya kita menghindari cara-cara seperti itu. Lalu ada lagi posisi kontrol sebagai teman. Jadi menganggap siswa itu adalah teman. Sebetulnya baik kita menganggap murid-murid kita sebagai teman, tapi pada masa sekarang ini kadang posisi guru sebagai teman itu jadi tidak ada batasnya, tidak ada pembatas di mana guru dengan teman, sehingga efek negatifnya yaitu siswa kurang menghormati guru. Bagaimana contohnya? Contohnya pada saat berkomunikasi dengan guru, siswa biasanya merangkul. Nah, seperti itu. Itu batasan-batasan yang biasanya dilanggar oleh siswa kepada gurunya. Selain itu, memakai bahasa-bahasa atau tata bahasa atau kalimat yang kurang sopan, seperti berbicara terhadap temannya sendiri, tidak memperhatikan kata bahasa atau kalimat-kalimat bagaimana yang sopan terhadap guru, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pembuat merasa bersalah. Jika siswa melakukan kesalahan atau undisiplin, tidak melaksanakan kedisiplinan, itu guru biasanya memanggil. Setelah memanggil, menyampaikan, kamu ini salah. Nah, kalimat-kalimat seperti itu. Kamu salah, seharusnya kamu tidak seperti ini. Itu akan membuat siswa merasa bersalah, sehingga sebagian besar siswa yang merasa bersalah bukan ingin memperbaiki, tapi lebih merasa minder, merasa bersalah, dan depresi, biasanya seperti itu. Karena tidak semua siswa dapat menyelesaikan permasalahan dirinya sendiri. Ada siswa yang setelah disalahkan oleh gurunya itu merasa rendah diri atau minder. Untuk selanjutnya adalah posisi pemantau. Posisi pemantau di sini seorang guru hanya sebagai pelihat saja, pemantau, dengan tidak memperbaiki atau mengajak siswa atau murid untuk mengetahui apa kesalahannya, seperti itu. Dan posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer, yang mana guru melakukan tiga tindakan dengan memakai segitiga restitusi yang akan saya sampaikan pada materi selanjutnya. Pak Indra, suaranya masuk. Untuk selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah.
Segitiga restitusi di sini yaitu terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu guru hebat di sini adalah posisi kontrol sebagai guru, yang mana kita dapat menerapkan segitiga ini untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh siswa atau undisiplin atau tidak disiplinnya anak-anak kita di sekolah. Saya selanjutnya akan menyampaikan atau memberi contoh aksi nyata saya tentang penerapan disiplin positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Monggo panjenengan semua menyaksikan. Di sini saya memiliki dua kasus, yaitu kasus pertama yaitu kecanduan gadget dan media sosial. Saya memiliki siswa bernama Felita, siswa kelas 6, yang mana sejak COVID pembelajaran secara daring, siswa tersebut sering menggunakan HP atau laptop untuk melakukan pembelajaran. Dan ternyata meskipun COVID sudah selesai, sudah mereda, kebiasaan Felita untuk sibuk dengan HP-nya masih berjalan sampai sekarang. Dan ini memiliki dampak yang negatif, baik dari pembelajaran, lalu dari prestasi, dari nilai, itu sangat mempengaruhi hal tersebut. Felita, siswa kelas 6, mulai terlihat kecanduan gadget dan media sosial. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain game online, mengejar likes dan komentar di platform media sosial, dan mengesampingkan tugas sekolah serta interaksi sosial dengan teman-temannya. Nah, permasalahan ini mulai terungkap ketika orang tua dan guru menyadari bahwa prestasi Felita semakin menurun, padahal sebelumnya Felita selalu juara kelas. Selain itu, di lingkungan rumah Felita minim berinteraksi secara fisik dengan keluarga karena selalu sibuk dengan gadgetnya. Begitupun di sekolah, Felita mulai acuh dan tidak peduli dengan teman-temannya. Sebentar saya ini kan. Felita, sudah jam berapa ini? Kok kamu belum belajar? Main HP terus. Ayo belajar. Iya, Ma. Nanti dulu. Aku lagi sibuk. Kamu sibuk apa? Permainan HP gitu kok katanya sibuk. Ayo, cepat. Belajar dulu. Kamu. Iya, Ma. Masya Allah Felita, tadi katanya belajar, pas sekarang mainan HP lagi. Aduh, pusing mama Felita, pusing mama. Iya, Ma. Maaf. Nah, ini adalah situasi di mana orang tua Felita setiap hari selalu mengingatkan Felita untuk belajar. Jika tidak diingatkan, selalu sibuk dengan HP-nya. Sampai suatu ketika orang tua datang ke sekolah, lalu sharing dengan saya sebagai wali kelas untuk bagaimana caranya mengurangi kebiasaan Felita di rumah untuk mengurangi HP-nya, seperti itu. Tindakan restitusi yang saya lakukan yaitu dengan memanggil Felita di jam sekolah, lalu melakukan bimbingan kepada Felita.
Ibu permisi waktu dulu. Terima kasih Bu Guru. Saya akan mencoba yang terbaik untuk lebih fokuskan pelajaran di sekolah. Itu tadi adalah langkah memakai segitiga restitusi yang saya gunakan untuk menanggulangi atau mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Dan ini adalah respon atau tanggapan dari siswa yang sudah saya lakukan bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prinas Nisanta. Saya adalah siswa kelas 6. Saya sangat bersyukur dan senang sekali atas kesempatan ini karena saya dapat berdiskusi dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prinas Nisanta. Saya adalah siswa kelas 6. Saya sangat bersyukur dan senang sekali atas kesempatan ini karena saya dapat berdiskusi dengan Ibu Nani tentang cara mengendalikan penggunaan gadget dan media sosial. Perilaku ini telah memberikan banyak dampak dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya berjanji akan mengurangi penggunaan HP di rumah dan lebih semangat untuk belajar. Selain itu, saya ingin lebih banyak berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman. Terima kasih Bu Reni. Ini satu kasus yang sudah saya tangani dan alhamdulillah setelah saya melakukan kegiatan ini Velita mengurangi bermain HP dan fokus ke pembelajaran. Khususnya ada waktu di mana Velita menggunakan HP untuk bermain dan ada jadwal juga untuk melakukan pembelajaran di rumah seperti itu. Lalu saya juga memiliki kasus, yaitu kasus kedua di kelas saya juga sama, yaitu siswa yang jahil, sering mengganggu temannya yang sedang mengerjakan tugas. Siswa saya bernama Danu, yang mana ketika saya sedang mengajar, Danu masuk ke kelas setelah minta izin ke kamar kecil. Dia langsung menghampiri Velita yang duduk di depan kelas dan yang duduk di bagian depan dan sedang serius mengerjakan tugas. Kemudian Danu menarik pena Velita serta mencoret-coret buku milik Velita. Secara spontan membuat Velita marah. Hal ini membuat saya terkejut dengan ulah Danu. Saya menegurnya dan meminta Danu untuk menemui saya di kantor pada saat jam istirahat. Situasinya kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum. Nah, siswanya memang jahil, hiperaktif ya, aktif sekali di kelas, tidak bisa diam. Memang tipe-tipenya anak yang aktif sekali. Lalu saya melakukan bimbingan dengan menggunakan segitiga restitusi dengan memanggil siswa tersebut pada saat istirahat.
Ya, ibu lihat kamu merasa senang melakukannya. Tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain sehingga sekarang kamu dalam masalah. Sekarang rencanakan membahas yang adalah sebagai keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Mana kira-kira yang belum kamu tunjukkan? Kamu mengingatkan terkait keyakinan kelas kita. Tapi dengan menggabungkan yang sudah menyelesaikan tugas, apakah itu termasuk sikap menghargai dan bersikap baik terhadap temanmu? Kamu nantinya ingin menjadi seseorang yang seperti apa? Baiklah, sekarang apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Belita dan Bagus, tapi jika suatu saat terulang kembali, bagaimana? saya akan tidak menerima sanksi yang berat. Baiklah, sekarang minta maaf kepada Balita, kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ini adalah langkah yang saya lakukan, yaitu saya pertama menstabilkan siswa terlebih dahulu dan kemudian melakukan langkah segitiga restitusi yang mana siswa mengetahui salahnya di mana dan apa yang dapat dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Ini adalah tanggapan dari Danu yang sudah saya lakukan bimbingan konseling terhadapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denita. Saya adalah siswa kelas 6. Saya sangat bersyukur dan senang sekali karena saya dapat berdiskusi dengan Bu Rani tentang cara menghargai dan membantu orang lain. Hal ini telah memberikan banyak dampak dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya janji untuk tidak menjadi teman-teman saya dan untuk lebih mengabdi dan menghargai mereka. Terima kasih, Bu Rani. Nah, Bapak Ibu guru hebat, jika siswa kita melakukan kesalahan, otomatis kita juga memerlukan waktu. Tidak langsung sewaktu itu, dalam satu waktu kegiatan siswa atau apa yang dilakukan siswa itu berubah. Kita butuh waktu beberapa minggu, kadang sampai bulan, bagaimana anak itu mengurangi undisiplin yang sudah dia lakukan. Tapi pastinya jika kita melakukan pemantauan, kita melakukan pendampingan, melakukan evaluasi, otomatis kegiatan siswa untuk melakukan undisiplin itu semakin hari akan semakin menurun. Untuk kegiatan selanjutnya, yaitu saya membuat keyakinan kelas di kelas saya. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam menyusun keyakinan kelas yaitu pertama, membuka ruang diskusi tentang keyakinan kelas. Yang kedua, mencatat semua pendapat dari murid. Lalu yang ketiga, merumuskan keyakinan kelas. Yang keempat, menuliskan keyakinan kelas di tempat yang sudah disediakan. Dan yang terakhir adalah memajang keyakinan kelas di dalam kelas. Berikut kegiatan yang saya lakukan. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah. Ananda,
Bapak Ibu guru hebat, ini adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan dan sudah saya terapkan di sekolah saya, dan alhamdulillah sejak saya terapkan berjalan dengan lancar. Monggo Bapak Ibu, jika ada sesuatu yang kurang jelas dapat ditanyakan. Karena waktu kita terbatas, saya batasi 3 pertanyaan untuk panjenengan semua. Monggo sebelum mengajukan pertanyaan dinyalakan dulu mic-nya agar suaranya bisa terdengar sampai sini. Bisa raise hand. Bisa raise hand dengan mengangkat tangan, ada di layar. Pak Andi Yulianto, bagaimana? Mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan? Atau yang lain? Ibu Sri Astuatin, mungkin ada pertanyaan Ibu? Oke, Bapak Andi Yulianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Ini saya ingin bertanya tentang ini. Apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Terima kasih banyak atas pertanyaannya dari Bapak Andi Yulianto. Bapak Andi Yulianto menanyakan apakah perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Sangat berbeda sekali. Bedanya adalah peraturan kelas biasanya itu dibuat oleh salah satu pihak saja, tidak melibatkan seseorang atau orang lain, yang mana orang lain tersebut yang melaksanakan. Contohnya, saya membuat peraturan kelas dilarang berbicara saat di kelas, dan saya buat sendiri tanpa melibatkan anak-anak dalam penyusunan peraturan tersebut. Nah, itu yang dinamakan oleh peraturan kelas. Lalu bedanya dengan keyakinan kelas adalah seperti video yang sudah saya putarkan tadi, yang mana keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama oleh murid, yang mana murid sebagai pelaksana juga diikutsertakan dalam membuat keyakinan kelas, sehingga saya dan siswa saya sama-sama membuat dan sama-sama melaksanakan dan mentaati keyakinan kelas tersebut. Seperti itu, Bapak Andi Yulianto. Itu adalah perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan lebih ke salah satu yang membuat, tapi kalau keyakinan kelas bersama-sama membuatnya. Seperti itu, Bapak Andi. Bagaimana? Bagaimana Pak Andi? Ya Bu, sudah. Paham, sudah Oke, jelas. terima kasih. Mungkin ada yang lain? Bu Titi Karyasi? Ada pertanyaan yang ingin diajukan? Tambahan satu lagi. Bu Reni. Oh, ini ada Ibu Heri Purwanti. Sebentar, saya persilahkan dulu Ibu Heri Purwanti. Monggo Ibu Wanti untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih kepada Bu Reni atas kesempatan yang sudah diberikan. Dari pemaparan Bu Reni tadi, saya ingin menanyakan karena permasalahan audit ini kan banyak sekali dan kompleks. Pertanyaan saya, apakah guru harus selalu memakai segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid? Begitu Bu Reni. Oke.
Terima kasih Bu Wanti atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu apakah guru harus selalu memakai segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid, seperti itu nggih, Ibu. Nah, sebagai guru alangkah baiknya segitiga restitusi itu adalah salah satu cara yang dapat kita pakai untuk mengurangi undisiplin yang dilakukan oleh siswa. Sebetulnya banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan. Akan tetapi segitiga restitusi ini adalah suatu cara yang lebih mudah kita terapkan sebagai seorang guru, yaitu terdiri dari tiga langkah segitiga restitusi, yang mana cara-cara ini lebih mudah dan lebih dipahami juga oleh siswa. Mengapa? Karena jika kita memakai segitiga restitusi, itu kita mengajak anak untuk merasa, mengajak anak untuk berpikir apa kesalahan yang telah dilakukan, apa kegiatan undisiplin yang dilakukan oleh siswa tersebut, contohnya kesalahan. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi ini sama juga dengan kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer ya di sekolah ya. Kita tidak memberikan hukuman, kita tidak juga hanya sebagai teman, kita juga tidak hanya sebagai pemantau dan memberikan rasa bersalah seperti itu, tapi kita mengajak siswa berpikir, apa salahmu, apa keyakinan kelas apa yang dilanggar. Lalu kita juga memberikan motivasi, selain itu kita memberikan motivasi. Lalu kita juga mengajak anak untuk berpikir, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Contohnya seperti video yang sudah saya putar tadi, di mana Danu menjahili temannya, lalu saya mengajak kira-kira apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya itu terhadap temannya. Dan langkah-langkah segitiga restitusi insya Allah dapat mengurangi tingkat undisiplin dari siswa. Contohnya yang sudah saya terapkan, alhamdulillah kegiatan Danu atau aktivitas Danu untuk menjahili temannya sudah mulai bisa direm seperti itu. Jadi pertanyaannya Bu Wanti tadi, apakah guru harus selalu memakai? Jika ada cara lain yang lebih cocok dengan permasalahan siswa, bisa memakai cara yang lain. Tapi jika kita masih bisa memakai segitiga restitusi, nggih, monggo. Karena cara memakai segitiga restitusi ini jauh lebih mudah kita terapkan terhadap anak-anak dan bisa diterima. Seperti itu Bu Wanti. Bagaimana Bu Wanti? Siap Bu Eni atas pemaparannya sangat jelas. Terima kasih banyak Bu Wanti atas pertanyaannya. Monggo Pak Andi, tadi ada pertanyaan lanjutan mungkin? Sudah pas Bu. Sudah pas Bu. Terima Kenapa kasih. yang mau saya tanyakan? Kenapa yang mau saya tanyakan? Ternyata sudah ditanyakan sama Bu Wanti. Terima kasih Bu Wanti sudah Terima kasih Bu Wanti sudah mewakili saya. Ada lagi mungkin yang lain dari apa yang saya paparkan dari awal tadi sampai akhir, ada yang kurang jelas mengenai posisi kontrol guru mungkin, atau disiplin positif, atau filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bisa ditanyakan kepada saya. Sudah jelas. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Oke, BGT mantap Pol. Mohon Bapak Ibu memberikan refleksi terhadap diseminasi yang sudah saya lakukan. Mungkin 2 orang dapat memberikan komentar terhadap aktivitas kita di siang ini. Saya minta dua orang yang bersedia. Ibu Resti mungkin bisa memberikan komentar. Ibu Titi Karyasih, monggo memberikan komentar. Dua orang saja memberikan komentar. Ada yang kurang jelas kah, atau sudah cukup, atau bagaimana?
Nggih, monggo Bu Wanti. Nggih, mohon maaf jadi saya ini nggih kembali lagi hadir menyampaikan nggih. Untuk refleksinya singkat saja saya mengikuti ini tadi kegiatan diseminasi yang disampaikan Bu Reni dari awal sampai dengan selesai sangat baik, kemudian cara penyampaian juga ini buntut, tidak istilahnya tidak terlalu cepat, jadi kami ketika menyimak juga memahami dengan jelas apa yang disampaikan oleh Bu Reni begitu. Kemudian apa yang sudah disampaikan Bu Reni tadi tentu saja menambah wawasan kami, wawasan saya khususnya dalam nantinya mengajar di kelas dalam proses pembelajaran, itu nanti yang banyak sekali yang bisa saya ambil dan bisa saya terapkan nantinya. Terima kasih banyak Ibu Wanti atas refleksi yang sudah diberikan. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana yang lain? Sudah cukup atau ada tambahan lagi? Oke, saya kira sudah cukup ya. Sudah cukup Bu Reni disampaikan. Bagus. Bagus. Terima kasih banyak. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, saya menyampaikan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Selama 1 jam saya membersamai panjenengan semua, yaitu saya menyampaikan diseminasi atas modul yang telah saya pelajari dan aksi nyata yang sudah saya lakukan yang berkaitan dengan modul 1 dalam calon guru penggerak angkatan 9 ini. Saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan tutur kata yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga kita semua selalu bersemangat menjadi guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Di mana guru bergerak, maka Indonesia akan maju. Salam guru penggerak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menemani saya dan membersamai saya. Saya tutup diseminasi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Amin. Monggo Bapak Ibu guru bisa left ruang ini. Oke, terima kasih.